Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu ketiga di bulan Januari ini kita masih bisa bersama kembali dalam cuaca yang insya Allah di luar mengundang untuk terus berbaring di tempat tidur, tapi insya Allah karena niatan kita hari ini datang ke kajian, insya Allah ini menjadi amalan kita berikutnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita Ustaz Arif Ma'ruf LCMPD akan menyampaikan materi mengenai surat Yasin dan anwanya. Pada ulama silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات أما بعد hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat ini untuk meramaikan, memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menghadiri majelis ilmu yang insya Allah di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut yang setia sampai akhir zaman. Dan kita berharap nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini tema kita baik. Tema kita pada pagi hari adalah tentang surat Yasin yang ada kaitannya dengan akidah. Karena kalau kita baca Yasin ini syarat dengan kandungan terkait masalah akidah. Maka kemudian insya Allah pada hari ini kita akan memulai pembahasan tentang akidah yang terdapat di dalam surat Yasin. Insya Allah akan berseri nanti nih. Ya, panjang.
Jadi nanti insya Allah belajar nanti pada Ramadan, pada Syawal masih terus lanjut masih tentang surat Yasin dan kandungan-kandungannya. Kenapa demikian? Pertama adalah karena ini adalah surat yang populer di masyarakat kita. Sering kita baca, sering kita dengarkan. Kemudian juga ternyata dalam surat Yasin ini adalah kandungan akidah sangat besar sekali. Makanya karena saya diminta untuk mengkaji tentang masalah-masalah akidah, maka saya coba untuk menggabungkan antara akidah dengan tafsir. Gitu. Karena memang ini adalah surat yang syarat dengan masalah-masalah akidah. Meskipun ada hal yang lain yang terapi, tapi nanti kita bahas secara cepat insya Allah. Jemaah rahimakumullah, maka akan kita bahas insya Allah tentang surat Yasin ini, ya, Yasin dan kandungannya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mulai, mungkin baru mengenal kulitnya dulu. Ya, dalamnya insya Allah pada bulan-bulan ke depan insya Allah. Ya. Nah. Ini mukadimah dulu bahwa surat Yasin ini adalah salah satu surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Artinya turun kepada Rasulullah SAW itu sebelum Rasulullah hijrah. Artinya Rasulullah masih di Mekah, maka disebut Makkiyah. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ya, secara nama kan Makkiyah, Mekah, Madaniyah, Madinah begitu. Tapi maksudnya adalah bahwa Makkiyah itu adalah ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Itu semuanya namanya adalah surat Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah, maka namanya Madaniyah. Di surat-surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka namanya adalah Madaniyah. Meskipun turunnya bukan di Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah, meskipun turunnya di Mekah, tapi kalau itu turun setelah Rasulullah sudah hijrah, maka nama tetap Madaniyah. Ya. Jadi ada batasan itu, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Madaniyah itu apa? Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah itu tidak selalu di Madinah. Rasulullah setelah di Madinah itu, kemudian Rasulullah pernah pergi ke Mekah ketika umroh, ya, ketika haji. Atau di Mekah Rasulullah, tapi ada ayat turun. Ayat yang turun meskipun di Mekah, tapi setelah Rasulullah hijrah itu tetap namanya adalah Madaniyah. Ya, jadi kalau Makkiyah itu sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah masih tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, maka namanya Makkiyah. Setelah Rasulullah tinggal di Madinah atau setelah hijrah dan tinggal di Madinah, maka namanya surat-surat Madaniyah. Ya, rahimakumullah, ada perbedaan yang mencolok antara Makkiyah sama Madinah. Biasanya surat-surat yang turun ketika Rasulullah masih di Mekah, surat Makkiyah, itu biasanya kandungan isinya adalah kebanyakan masalah-masalah akidah. Ya, masalah-masalah akidah. Gitu. Itu ketika Makkiyah, maka banyak ayat yang turun itu adalah kaitannya dengan masalah-masalah akidah. Termasuk ini, surat Yasin ini. Maka banyak tersyarat tentang masalah-masalah akidah. Dan biasanya kalau Allah memanggil ketika surat-surat Makkiyah itu, biasanya panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Itu kalau Makkiyah. Kalau Madaniyah biasanya kebanyakan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kalau ada ayat kan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya adalah Madaniyah. Tapi kalau ya ayyuhan nas, maka itu adalah biasa adalah Makkiyah. Nah,
gitu ya. Itu secara cirinya seperti itu. Ya, cirinya seperti itu. Terus kandungannya, kalau masalah akidah biasa nakiyah. Kalau madaniyah biasanya masalah hukum. Masalah hukum orang mencuri, masalah hukum orang berzina, ya masalah macam-macam itu biasa dalam madaniyah. Gitu ya. Jadi kalau ada ayat yang bilang hukum dalam Islam pasti madaniyah. Karena ketika di Mekah belum bicara masalah hukum, belum bicara masalah hukuman orang berzina, hukuman orang mencuri, ya, hukuman orang minum khamar, itu belum ada di Makkiyah, belum ada. Ya, nanti maka kemudian kalau Makkiyah itu biasanya adalah banyak atau syarat tentang masalah-masalah masalah akidah. Maka dalam surat pun seperti itu ya. Jadi Yasin ini adalah surat yang Allah turunkan di Mekah, maka dinamai dengan surat Makkiyah. Yasin ini adalah surat yang ke-36. Kalau diurutkan di mushaf dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, kemudian apa lagi? Yunus dan seterusnya. Itu Yasin ini adalah surat ke-36 secara tertulis di mushaf, ya. Meskipun turunnya itu bukan ke-36. Karena turunnya itu tidak berurutan seperti dalam mushaf. Yang pertama Iqra, ya kan? Yang pertama Iqra, tapi di akhir-akhir kan taruhnya di mushafnya. Nah, Yasin ini secara urutan itu adalah yang ke-36 setelah surat Fatir, dan terdiri dari 83 ayat. Nah, inti pembahasannya adalah tentang akidah. Inti pembahasannya adalah tentang masalah akidah, tentang ketuhanan, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tentang wahyu Al-Quran, tentang kerasulan, dan juga tentang hari akhir, hari kiamat. Nanti ini semua dibahas di dalam surat Yasin ini. Ada tentang ketuhanan, ada tentang uluhiyah, tentang wahyu Al-Quran, tentang kerasulan, tentang hari kiamat. Itu semua nanti ada di dalam surat Yasin ini. Ini secara global seperti itu. Nah, surat Yasin ini disebut dengan qalbul Quran, hati atau jantungnya Quran. Yasin itu disebut dengan qalbul Quran, atau hati atau jantungnya Al-Quran. Itu adalah surat Yasin ini. Ya. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa Yasin ini adalah salah satu surat yang sangat penting, sehingga dia disebut dengan qalbul Quran. Jadi kalau diibaratkan anggota badan Quran itu adalah Yasin, adalah hatinya, jantungnya itu adalah surat Yasin itu. Qalbul Quran, ya, hati Quran atau jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin ini. Surah Rahimahullah itu secara selintas ya tentang surat Yasin. Nah, sekarang kita lihat maqasidus surat Yasin atau tujuan surat Yasin. Jadi di antara tujuan-tujuan yang ada dalam surat ini adalah ada di sini. Jadi, apa tujuannya surat ini nanti akan kita bahas, ya. Nah, ini Arabnya nanti kita lihat. Nah, secara garis besar, Yasin ini menegaskan 3 hal pokok. Secara garis besar adalah menegaskan 3 hal pokok. Yaitu pertama, menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa Allah itu adalah Esa, Tunggal. Allah itu Maha Kuasa. Allah bisa mampu berbuat apa saja. Nanti ada ayat kun fayakun di sini. Ya, ada kun fayakun ada di surat Yasin ini. Dengan kalimat kun fayakunnya. Ketika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya, ini ada dalam surat Yasin. Jadi Allah menegaskan tentang keesaannya dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Nah, ini ya. Jadi menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Menegaskan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul, betul-betul seorang rasul. Ya, jadi nanti ada penegasan seperti itu, bahwa Muhammad itu adalah betul-betul seorang rasul, sebagaimana Allah juga telah mengutus rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, menegaskan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Ditegaskan di situ bahwa ada hari kiamat, bahwa ada kebangkitan, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematiannya. Jadi orang ketika mati tidak selesai, nanti akan dibangkitkan pada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Dan ketiga-tiganya dalam masalah akidah. Ya, tentang keesaan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah, tentang kebenaran Rasulullah SAW, tentang ada hari kiamat, hari kebangkitan, semua adalah masalah-masalah akidah. Ya, masalah-masalah pokok akidah. Nah, sekarang kita lihat beberapa tujuan surat Yasin. Ya, ini pertama adalah tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi tujuan Yasin ini adalah untuk menjelaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada orang yang bisa mendatangkan mukjizat seperti Quran ini. Ditegaskan bahwa Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengandung kebenaran. Tidak ada sedikit pun yang salah. Tidak ada yang bisa untuk mengganti Quran. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Ya. Yang kedua, pentingnya membangun fondasi akidah. Jadi tujuannya adalah supaya terbangun di dalam diri orang-orang beriman itu bagaimana dia membangun fondasi akidah, akidahnya kuat. Ya, akidahnya kuat. Yang ketiga adalah menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW dan memuliakan agamanya. Itu juga adalah untuk menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, risalah Nabi Muhammad SAW dan memuliakan agama Rasulullah SAW. Yang keempat, pelajaran yang patut untuk diambil dari kisah, nanti ada namanya kisah Ashabul Qaryah. Dulu kita sudah bahas Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi sudah kita bahas, Ashabul Jannatain kita bahas di surat Al-Kahfi. Nah, ini nanti ada kisah namanya Ashabul Qaryah. Ya, nanti akan perlu kita bahas di situ ada Ashabul Qaryah tentang bagaimana kekuatan akidah seorang yang berdakwah. Ya, Ashabul Qaryah. Kemudian yang kelima adalah mengungkapkan kepenentangan orang-orang musyrik Quraisy terhadap agama Islam. Bagaimana mereka itu menentang Islam yang sangat luar biasa, meskipun sudah sangat jelas bukti-bukti kebenaran Rasulullah, mereka tetap menentang. Ya, nanti akan dibahas itu. Ada nanti kisahnya Abu Jahal.
Meskipun Abdul tahu benar Rasulullah, tetap menentang. Itu nanti ada kisah tentang Abu Jahal di situ. Ya, dan maka nanti akan kita bahas di awal-awal insya Allah tentang masalah itu. Abu Jahal, bagaimana dia menentang Rasulullah SAW, gak mau beriman meskipun tahu benar, tahu bahwa Rasul benar. Ya, gitu. Kemudian mengungkapkan dua kelompok manusia, itu kelompok yang mengikuti kebenaran dan kelompok yang berpaling dari kebenaran, dan balasan masing-masing nanti di akhirat. Berikutnya adalah peringatan dengan azab-azab yang besar yang telah menimpa orang-orang terdahulu yang mendustakan para nabi. Nanti akan diungkapkan oleh Allah, diingatkan, nih lihat tuh azabnya orang-orang dahulu bagaimana ketika mereka menentang para nabi, para rasul, nanti akan Allah azab gitu. Jadi peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ya, orang kafir Quraisy diingatkan nih, lihat tuh orang-orang yang menentang para nabi seperti ini akibatnya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan sejumlah ayat kauniyah yang menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah ketuhanan ya, tentang keesaan Allah dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwa peringatan itu hanya berguna untuk orang-orang yang mau mengikuti kebenaran dan takut kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Jadi ingat kata ditegaskan bahwa orang yang bisa menerima peringatan, menerima nasihat itu adalah orang-orang yang mau cari kebenaran. Orang yang percaya dengan hari akhir itu yang nanti akan bermanfaat peringatan itu. Makanya kalau ada orang-orang yang nggak percaya sama hari akhir dikasih peringatan nggak mempan, ya, tidak akan masuk karena dia juga tidak mencari kebenaran. Dia hanya mengikuti kemauan dia, hawa nafsunya saja. Dia tidak mencari kebenaran. Makanya yang peringatan yang bermanfaat adalah untuk orang-orang yang punya iman kepada Allah, iman pada hari akhir, dan dia mencari kebenaran. Maka ini bermanfaat kepada itu. Tapi orang-orang yang tidak mau itu, maka dia tidak akan masuk. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirum, sama aja. Diberi kasih peringatan atau enggak sama aja. Gitu. Dihadapi ya, ada orang-orang seperti itu karakternya. Dikasih peringatan nggak akan mentak, tetap aja dalam kekufurannya, dalam kebatilannya. Kenapa? Karena nggak beriman kepada hari akhir dan bukan mencari mana yang benar. Ya, maka meskipun kasih peringatan itu tidak mentak. Nanti akan ada di situ ya tentang karakter orang seperti itu. Dan yang ke-10, peringatan permusuhan setan terhadap manusia. Bahwa setan itu selalu ya memusuhi manusia, dimanapun dan kapanpun memusuhi manusia. Itu secara global ya tentang maqasid itu surah Yasin. Tujuan surah Yasin ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan sedikit ya. Nah ini asbab nuzuli surah Yasin. Sebab turunnya surat Yasin. Apa sih yang latar belakang surat ini turun? Ya. Tidak semuanya, tapi sebagian saja sebab-sebabnya kenapa turun surat Yasin ini. Nah ini. Dalam kitabnya Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti menulis dalam kitabnya Asbabun Nuzul bahwa suatu ketika Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah. Jadi Rasulullah ke Ka'bah, lalu Rasulullah membaca surat As-Sajdah. Akibatnya orang-orang Quraisy merasa terganggu. Ini orang kafir, Quraisy merasa terganggu. Rasulullah membaca Quran di Ka'bah. Ya, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka langsung respon dengan apa? Mencoba untuk mencelakai Rasulullah SAW. Mereka ingin mencelakai Rasulullah, ingin menyakiti Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba tangan-tangan orang Quraisy itu
terbelenggu di pundaknya, nggak bisa digerakin. Ya, dan mereka menjadi buta, nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Mana Muhammad nggak kelihatan. Ini Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memuncaki Rasulullah, tiba-tiba kan mereka bisa digerakin, lalu mereka nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Ya, itu awalnya itu di antara sebabnya. Nah, kita lihat mereka yang tadinya hendak berbuat jahat kepada Rasulullah SAW sontak berbalik minta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya, dia apa? Kami selalu mengharapkan bantuan atas nama Allah dan atas nama keluarga. Muhammad, tolonglah kami ya Muhammad, demi Allah dan demi keluarga. Ya, tolonglah Muhammad. Maka turunlah ayat surat Yasin ayat 1 sampai ke 10. Ya. Jadi nanti di situ disebutkan. Jadi Allah menutup mata mereka. Allah menutup mata mereka. Rasul itu dekat dengan mereka nggak terlihat. Itu ketika mereka hendak mencelakai Rasulullah SAW. Sudah ada dia untuk mencelakai Rasulullah SAW dan sudah mau bergerak, tiba-tiba mereka nggak bisa digerakin tangannya dan mereka nggak lihat Muhammad nggak kelihatan. Ya, ini kisah yang luar biasa ya, dan menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam riwayat, meskipun tidak seorang pun dari mereka lalu beriman, nggak ada beriman. Sangat jelas mereka itu bahwa begitu mereka untuk mencari Rasulullah, mereka nggak bisa lihat Rasulullah SAW dan sangat di situ, tapi mereka tetap beriman. Ya, jadi tidak ada yang beriman. Menurut Al-Qurtubi, mereka yang dimaksud adalah Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, dan seseorang dari Bani Mahzum. Jadi Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah itu disebutkan sampai akhirnya terbukti dia mati dalam kekafiran. Abu Jahal itu tahu bahwa yang dibawa maksud benar tahu ya. Sampai dia pernah ngomong kepada temannya, Abu Jahal ngomong kepada temannya, aku tahu apa yang diucapkan Muhammad itu adalah kebenaran, tapi aku gak bisa mengikuti dia. Hatiku tidak menolak untuk mengikuti Muhammad. Apa itu? Gengsi dia. Dia merasa pokoknya saya gak level lah mengikuti Muhammad. Ya. Muhammad itu siapa? Muhammad itu masih lebih rendah dari saya. Muhammad itu kan anak muda. Saya tokoh di Mekah. Pokoknya saya tokoh, saya mengikuti Muhammad. Itu Abu Jahal. Jadi dia tahu kebenaran Rasulullah SAW, tapi dia tidak pernah mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sama juga Al-Walid pun demikian. Al-Walid ini adalah seorang tokoh Quraisy sangat terkenal, dia kaya raya, dan dia punya keluarganya besar, keluarganya. Ya. Anaknya banyak, kaya raya, keluarganya besar. Artinya dia itu punya backingan yang cukup besar dari keluarganya. Kaya raya dia. Suatu ketika dia pernah menyampaikan kepada orang Quraisy, Muhammad itu siapa Muhammad itu? Coba, akan aku datangi dia, akan aku taklukkan dia, supaya dia mau ikuti kita, jangan kita terus ikuti dia. Itu Al-Walid bin Mughirah. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia menceramai Rasulullah SAW, menasihati Rasulullah SAW. Kasih nasihat Rasulullah itu begitu macam-macam. Dan Rasulullah itu karena sebagai anak muda, ini tokoh tua, tokoh yang sangat disegani oleh orang Arab. Rasulullah dengarin aja. Sampai dia selesai bicara, baru Rasulullah mengatakan, apakah sudah bisa selesai bicara Anda wahai Al-Walid? Sudah, sekarang dengarkan saya, kata Rasulullah. Dan Rasulullah gak banyak ngomong.
Rasulullah langsung baca ayat Al-Quran. Langsung baca Al-Quran. Apalagi dia adalah seorang yang pandai. Dia ngerti syair-syair, ngerti bahasa Arab yang sangat fasih dia itu. Dia menguasai semua syair yang ada, dia menguasai semua. Ketika Rasul baca Al-Quran, dia tahu ini bukan syair, ini bukan ciptaan Muhammad. Dia tahu itu. Maka terus membaca Al-Quran itu dia harus diem, dengerin, dan dia faham, dan dia tahu bahwa ini bukan buatan Muhammad, ini bukan syair, tapi ini pasti dari Tuhan. Dia tahu itu. Itu warid karena pinternya. Maka dia waktu itu dia mendengar itu dia diam aja, dia nggak ada komentar. Yang tadi semangat akan mengalahkan Muhammad sebagai tunduk kepada dia, ya, akhirnya dia tahu bahwa oh ini bukan ini betul ini dari Tuhan. Akhirnya dia pulang kembali ke teman-temannya dan kata teman-temannya, Walid, kamu tadi bersusun baru mau bisa mengalahkan Muhammad, sekarang kok loyal begitu? Apa kata Walid? Demi Allah, yang diucapkan Muhammad benar. Yang diucapkan kebenaran, yang diucapkan bukan syair, bukan sihir, tapi benar dari Tuhan. Tapi saya nggak mau mengikuti dia, lupa tadi. Tapi saya nggak mau mengikuti dia. Itu Al-Walid. Kenapa? Dia tokoh besar, dia punya tokoh besar. Dia kaya raya, maka dia nggak ngikutin, nggak mau ngikutin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun dia tahu kebenaran. Gitu. Ada orang seperti itu ada. Dan sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Sama dengan Abu Jahal, sampai akhir dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Jadi ini orang-orang yang meskipun dikasih nasihat, dikasih peringatan, nggak berguna. Jadi ini bukan orang nggak ngerti, bukan orang nggak paham, bukan. Dia orang paham, ngerti, tapi hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Ya. Kalau orang nggak paham, lalu difahami dan paham, lalu ikutin, itu banyak begitu. Jadi banyak orang yang nggak mau itu benar karena dia nggak paham, maka dia nggak ikutin kebenaran. Begitu dia paham, dia ikutin. Ini bukan, dia itu ngerti kebenaran. Abu Jahal, Al-Walid ngerti kebenaran, tapi dia nggak mau ikutin kebenaran. Inilah ya, ini berbahaya. Kalau orang seperti itu adalah susah untuk diharapkan masuk Islam atau untuk dalam susah. Ini contoh-contoh tentang Abu Jahal, tentang Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Nah, rahimahullah, terkait sebab terus ayat yang ke-8 dan 9, ini ada ujaran mengatakan bahwa Abu Jahal berkata, Abu Jahal dari Abu Jahal. Lihat ini. Sekiranya aku bertemu dengan Muhammad, pasti akan aku celakai dia. Jadi waktu itu Abu Jahal datang, ya. Kemudian dia ingin mencelakai Rasulullah SAW, ya. Dan dia mengatakan, kalau aku bertemu Muhammad, aku lihat Muhammad, maka pasti akan aku celakai dia. Kemudian Allah menurunkan surat Yasin ayat 89. Saat itu Rasulullah berada di dekat Abu Jahal. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah membuat Abu Jahal tidak bisa melihat keberadaan Rasulullah SAW, dan dia bertanya-tanya, di mana Muhammad? Mana Muhammad? Pada dekat Rasulullah, dekat dia.
Jadi ada penutup, menutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah kemudian turun surat Yasin ayat 8 dan 9. Jadi Allah membuat saddan, yang membuat pembatas atau penutup sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini rahimakumullah terkait dengan sebab-sebab turunnya surat Yasin, menunjukkan ditujukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Ketika orang kafir mau mencari Rasulullah, pada dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah Allah tidak mengendaki, maka tidak bisa. Ya, pada dekat mereka akan cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jawab rahimahumullah, ini diantara sebab-sebab surat Yasin. Maka ayat ini, ayat terutama ayat 8 ini sering dipakai orang-orang ya untuk meruqyah kadang-kadang. Meruqyah ya diberikan baca surat Yasin sebagai ruqyah. Ya, sebagai ruqyah untuk mengobati orang ketika kena jin gitu. Jadi kalau Allah itu kemudian membelenggu tangannya orang-orang kafir tidak bisa menyakiti Rasulullah SAW, maka maksudnya para adalah bagaimana dibaca itu supaya setan itu terbelenggu tangannya sehingga nggak bisa nyakitin orang yang sedang dia sakiti itu. Jadi ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah surat Yasin. Sebab itu adalah Allah menuju kekuasaannya seperti itu. Ketika mereka mau menyakiti Rasulullah SAW, Allah tutup mata mereka, Allah tutup telinga mereka sehingga nggak bisa melihat Rasulullah, dan Allah belenggu tangan mereka sehingga tangannya nggak ada bergerak untuk menyakiti Rasulullah SAW. Nah, itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tentang kandungannya, ya, bagaimana penafsirannya dari sini ada an-fadli surat Yasin, tentang keutamaan surat Yasin. Coba rahimakumullah, sebelum saya sampai sini adalah bahwa fadilah Yasin ini ya diriwayatkan sangat banyak sekali. Banyak riwayat-riwayat tentang fadilah surat Yasin. Tapi kebanyakan riwayatnya tidak sahih. Kebanyakan riwayat tidak sahih. Ada yang dhaif, bahkan juga ada yang maudhu' palsu. Banyak sekali. Kalau dikumpulkan banyak sekali riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Yasin. Tetapi sebagian besar adalah hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu. Kebanyakannya seperti itu. Ada satu dua saja yang sebagian ulama mengatakan sahih. Sebagian ulama mengatakan sahih. Ada ulama yang bilang nggak ada sahih, kata begitu. Nggak ada sahih, semuanya dhaif semuanya. Semua riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surat Yasin. Tapi jemaah rahimakumullah, yang dimaksud hadis dhaif itu gak selalu gak boleh dipakai. Gak selalu gak boleh dipakai. Ada hadis dhaif yang boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena hadis dhaif itu adalah riwayat yang dibawa oleh para rawi yang kekuatan hafalannya kadang-kadang tidak sempurna sehingga para ulama mendhaifkan. Nah, kalau caranya seperti itu, kalau sebenarnya seperti itu, maka itu masih diperbolehkan dipakai karena rawinya kurang hafalan. Nah, yang dhaif seperti itu boleh dipakai. Tapi kalau dhaifnya karena rawinya pendusta, nah itu nggak boleh dipakai. Kalau rawinya pendusta, maka itu tidak boleh dipakai.
Tapi kalau rawinya adalah karena hafalannya kurang kuat, itu masih bisa dipertimbangkan. Ya, kenapa? Karena orang yang hafalannya itu nggak kuat, nggak selalu salah yang diriwayatkan, nggak selalu salah yang diriwayatkan. Mungkin benar diriwayatkan, tapi karena orangnya adalah orang yang nggak terlalu kuat hafal, maka kalau kamu udah menetapkan bahwa dia dhaif hadisnya. Maka kemudian ketika ada hadis dhaif karena rawinya kurang kuat hafalan, maka ini harus dilihat kandungannya dan dibandingkan dengan hadis-hadis lain. Apakah ada pertentangan dengan yang lain atau tidak? Kalau ada pertentangan, maka yang tidak harus dikalahkan, ambil yang kuat. Tapi kalau tidak bertentangan dengan yang lain, maka ini masih bisa dipakai. Paham ya? Itu hadis dhaif. Kenapa? Karena hampir semua hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan surat Yasin itu kebanyakannya atau hampir semuanya itu dhaif. Namun sekali lagi tidak berarti tidak bisa dipakai. Kalau tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain, maka masih boleh dipakai. Tetapi ketika memakai hadis seperti itu, kita nggak usah meyakini itu dari Rasulullah. Tapi kita meyakini bisa jadi ini benar dari Rasulullah. Nah gitu. Dan kalau melaksanakannya atau mengamalkannya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Itu sebagai mukadimah terkait dengan fadilah surat Yasin. Ya. Baik, jemaah rahimahullah, saya sebutkan beberapa hadis. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa innal Qur'anal Karim fi kulli suwarihi wa ayatihi mahdhun khairun wa barakah. Ini perlu dipahami. Bahwa sesungguhnya semua surat dalam Al-Quran, semua ayat dalam Al-Quran adalah baik dan penuh dengan keberkahan. Itu harus dipahami. Jadi bukan hanya Yasin, bukan hanya Yasin, semua ayat Al-Quran itu adalah baik dan penuh keberkahan. Bukan hanya surat Yasin saja. Ini perlu dipahami. Ya. Kenapa? Karena sebagian masyarakat itu adalah karena begitu sedang Yasin itu yang dibaca Yasin dulu. Setiap malam Jumat Yasin dulu dibaca. Iya. Ditanya apa sudah baca Al-Baqarah? Gak pernah baca Al-Baqarah. Nah ini salah, cara pandangnya itu salah, ya. Itu. Yang dibaca Yasin dulu. Yasin sering kita baca, yang lain juga sering kita baca juga. Ada orang yang Yasin hafal, kenapa? Seringnya jadi Yasinan. Terus nggak tahu sampai sudah berapa kali, sudah berkali-kali Yasinan begitu terus. Apa dia? Begitu sampai peda aja dia nggak apa. Coba soal Tuhan nggak apa. Yasin apal, Abdullah nggak apal, Al-Fatihah nggak apal. Kenapa? Karena selalu baca Yasin, tidak baca yang lain. Ya ini nggak boleh ya. Itu salah ya, pertama masuk salah. Bahwa semua ayat dalam Al-Quran adalah kebaikan dan penuh keberkahan. Bukan hanya surat Yasin. Ya, ini. Baik, ya, ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataba Allah lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asra marrat. Dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai kalbu inti, dan kalbu Al-Quran adalah surat Yasin. Di kalbu itu hati atau jantungnya Quran.
Barang siapa membaca surat Yasin maka Allah mencatat baginya ya, karena baca surat Yasin itu pahala membaca Al-Quran 10 kali. Jadi orang baca Yasin itu seperti membaca Al-Quran secara utuh 10 kali. Itulah kenapa banyak orang baca surat Yasin. Tapi lihat sini, apa hadis ini? Haditsun gharib, hadis yang gharib. Tidak sahih. Gharib. Ya tidak sahih. Hadis yang para ulama membahasnya ini hadis yang tidak sahih atau hadis dhaif ya. Yang diantara maka adalah sebenarnya gharib. Nah ini harus sahih. Tapi apakah ini bertentangan dengan yang lain? Tidak bertentangan. Bahwa Yasin sebagai jantung Qurannya bisa saja. Karena kandungannya luar biasa kandungannya. Kandungan ini luar biasa memang. Maka disebut Quran mungkin saja. Secara mana tidak ada secara mana tidak salah. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Nah, kemudian ada ungkapan siapa yang membaca Yasin maka seperti membaca Al-Quran 10 kali. Nah, itu juga harus jadi catatan. Benar nggak seperti itu? Nah, gitu. Karena ini nggak sahih. Karena nggak sahih. Bisa benar, bisa enggak. Ya. Bisa betul, bisa enggak. Tapi bahwa Quran itu adalah qalbul Quran, Yasin adalah qalbul Quran mungkin. Bahwa Yasin itu adalah jantungnya kalau itu mungkin betul. Tidak bertentangan dengan yang lainnya. Tapi bahwa membacanya itu sama dengan membaca Quran 10 kali itu juga perlu di bisa benar, bisa enggak? Ya karena hadisnya kurang kuat. Ya, gitu. Nah, subhanallah ini yang sering dipakai oleh orang-orang dan diyakini kebenaran, sehingga mereka baca terus Yasin ini. Udah nggak bacanya nggak apa-apa, baca Yasin sekali Yasin selesai itu seperti kita baca 10 kali Al-Quran. Nah begitu. Kita baca surat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu lama selesainya. Ya kan? Baca Yasin sekitar 1/4 jam selesai. Itu sama dengan 10 kali baca Al-Quran. Yasin aja udah gitu. Akhirnya setiap hari baca Yasin dulu akhirnya. Ya, nah ini yang tidak boleh difahami seperti itu. Bahwa Yasin punya banyak keutamaan, iya, karena dia adalah Al-Quran. Banyak keberkahan, insya Allah ada keberkahan, iya. Tapi jangan hanya Yasin yang diperhatikan. Ya, itu mukaddimah seperti itu diantaranya ya tentang Yasin fadilahnya. Baik, ada lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Ya, nah ini ada lumayan ini di sini. Riwayatnya bagus riwayatnya. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari pada keesokan harinya ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanadnya jayyid baik. Sanadnya cukup bagus. Cukup bagus, jayyid. Artinya hadis ini meskipun gak terlalu kuat, tapi bisa diterima. Gitu ya, bisa diterima. Ya, artinya ini yang bisa jadi pegangan sebenarnya. Ya, bahwa barang siapa baca Yasin maka pagi harinya ketika malam baca Yasin maka paginya adalah maghfuran lahu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini banyak, gitu. Ya, baca ini akan Allah ampuni. Banyak sekali. Apalagi Yasin, nah, gitu kan? Surat Yasin banyak, kan begitu kan?
Barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, diampuni oleh Allah, kan gitu kan? Apalagi Yasin yang satu surat penuh gitu. Ya, yang seperti ini mungkin benar dan mungkin sangat benar. Riwayatnya juga jayyid, bagus. Gitu ya. Nah, ini insya Allah betul ya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Tapi sekali lagi jangan hanya membaca Yasin saja gitu aja. Hanya Yasin yang lain enggak, yang lain juga bagus semuanya. Baik, yang lain, An-Jundub radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Ini juga menguatkan. Barang siapa baca Yasin di malam hari dengan mengharap wajah Allah, ridho Allah, ia diampuni. Nah, ini yang seperti ini sangat mungkin banget. Apalagi ada kalimat ibtigha wajhillah, yang berharap ridho Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mungkin, sangat mungkin dan tidak bertentangan sama sekali dengan hadis-hadis yang lain. Dan banyak bacaan yang lain yang pahalanya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir, apakah salawat, apa yang lain, banyak sekali yang maghfur banget sekali. Termasuk adalah baca Yasin dengan keikhlasan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, hadis Anas radhiyallahu anhu marfu'an, man dawama ala qiraati Yasin kulla lailatin tsumma mata syahidan. Ya. Membaca Yasin nanti mati syahid. Barang siapa yang mendawamkan, apa mendawam itu? Istiqomah. Terus-menerus baca Yasin. Ya. Setiap malam. Kemudian dia mati, maka ia mati syahid. Ya, barang siapa baca Yasin setiap malam, ya maka ketika dia meninggal dunia, termasuk mati syahid. Ya, penting terus baca Yasin setiap malam. Ya pada malam, terserah mau pada maghrib, pada isya, sebelum tidur terserah. Tidak dibatasi. Pokoknya malamnya baca Yasin terus. Ya, itu pagi namanya. Tapi nggak salah juga ada Yasin pagi. Intinya seperti hadisnya juga adalah siapa yang baca Yasin setiap malam, maka ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan syahid. Ya, syahid. Tapi syahid ini adalah syahid dunia. Syahid akhirat. Artinya di dunia tidak diperlakukan sebagai orang syahidnya. Kalau orang syahid dalam perang itu namanya syahid dunia akhirat. Kalau ini adalah saja syahid akhirat, bukan syahid dunia. Orang yang meninggal karena melahirkan itu juga syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Iya, ya insya Allah surga. Dengan syarat tentunya ketika dia itu ridho, ikhlas karena Allah. Jadi orang melahirkan, kemudian wafat karena melahirkan dengan ridho, dengan senang hati, dengan ikhlas pada Allah, maka insya Allah syahid dan masuk insya Allah. Orang yang meninggal karena sakit perut itu juga syahid. Tapi dia ikhlas ketika sakit itu, tidak ngeluh, tidak macam-macam ya. Enggak, dia sakit, dia kayak perut yang sangat sakit sekali, tapi dia ridho, astagfirullah gitu. Ya Allah, ridho dengan itu semua ya Allah, atas kehendak-Mu ya Allah. Lalu dia meninggal dunia, maka syahid. Yang penting ikhlas karena Allah, tidak banyak mengeluh. Ya, itu insya Allah syahid. Banyak sekali orang meninggal karena terbakar, meninggal karena melahirkan, meninggal karena tenggelam, meninggal karena digigit binatangnya berbisa. Itu semuanya syahid. Orang yang meninggal karena longsor itu juga syahid.
Orang yang meninggal karena rumahnya rubuh lalu tertimpa bangunan lalu dia meninggal dunia, maka itu syahid kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Insya Allah surga, insya Allah. Ya. Tapi diperlakukan di dunia seperti biasa, seperti orang meninggal biasa. Kalau orang syahid dalam perang itu nggak usah disolat, nggak usah dimandiin, ya nggak usah dikafanin seperti kafan, nggak, ya, cukup dengan bajunya saja. Itu namanya syahid dunia dan akhirat. Ya. Nah, cuma akhirnya di sini pun begitu. Jadi baca surat Yasin setiap malam, kalau meninggal dunia matinya syahid. Ya. Mandawa ma'ala Yasin berlainan thumma mata syahidan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa disunnahkan kita membaca Yasin setiap malam. Cuma nggak tahu kenapa wajib malam Jumat. Yang setiap malam Jumat itu surat Al-Kahfi. Kalau Yasin setiap malam sebenarnya. Ya, Yasin setiap malam. Ya ini tidak terlalu kuat, tapi masih diterima oleh para ulama. Ya, meskipun ya khilafiyah lah para ulama, khilafiyah. Ya. Baik ya. Nah, kemudian al-amru bi qira'ati lil muqtadar. Ada perintah membaca Yasin pada orang yang hampir meninggal atau ketika meninggal atau setelah meninggal. An-Maqil bin Jasar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin pada orang-orang yang meninggal atau yang akan meninggal. Yang sudah meninggal atau akan meninggal. Jadi gini, bahasanya, jadi mautakum itu bisa dua arti. Mau orang-orang sudah meninggal atau orang-orang yang mau meninggal. Itu terjemahan mautakum. Sehingga ada orang yang menerjemahkan yang sudah meninggal, sehingga bacanya kalau sudah meninggal baca Yasin. Ada yang memahami mautakum adalah sebelum meninggal atau hampir meninggal bacakan Yasin. Makanya ini mautakum ini bisa artinya bisa sebelum meninggal, bisa setelah meninggal. Sebagian ulama memahami itu sebelum meninggal atau menjelang meninggal, maka membacakan ketika dia sakaratul maut maka dibaca Yasin, orang sedang membaca Yasin supaya dipermudah meninggalnya tersebut. Ya, tapi juga ada yang memahami orang yang sudah meninggal bacakan Yasin. Nah, ini dua-duanya berlaku di masyarakat kita. Kadang-kadang ada orang yang sekarat baca Yasin, orang harus baca semuanya. Dan setelah meninggal dibaca juga Yasin juga. Nah ini ngambil dari sini. Ini hadisnya, ya, sehingga kemudian dibacakan Yasin. Ini insya Allah para ulama menerima di sini, makbul. Cuman pemahamannya aja yang berbeda-beda. Ada yang memahami sebelum meninggal, ada yang memahami setelah meninggal. Karena kalimat adalah mautakum, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada mautakum yang mau meninggal atau yang sudah meninggal surat Yasin. Ya, dan ini berlaku di masyarakat, dua-duanya berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, rahimahumullah, sebagian menguatkan yang sebelum meninggal. Kenapa? Karena ketika orang sebelum meninggal itu setan berusaha untuk menggoda orang ini supaya su'ul khotimah. Maka ketika ada orang-orang seperti yang baca surat Yasin, setannya nggak bisa leluasa untuk menggoda orang ini. Makanya bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia supaya setannya nggak leluasa menggoda orang ini.
atau paling supaya saya kabur menjauh dari orang ini ketika dibacakan surat Yasin sekeliling orang yang mau meninggal tersebut. Itu logikanya masuk itu, ya. Gitu. Kalau itu sebelum meninggal. Kalau setelah meninggal, juga gak ada salahnya juga. Ya, karena kadang-kadang setan berusaha untuk menggoda manusia yang hidup, gitu. Maka kadang-kadang orang meninggal ada aja masalahnya kadang-kadang. Maka diharapkan tidak ada setan yang akan mengganggu di situ. Nah, begitu. Maka bacalah Yasin pada orang-orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah itu ya, jadi tinggal ini pemahaman saja. Ada yang lebih seret sebelum meninggal, ada yang setelah meninggal. Tapi secara hadisnya diterima oleh banyak ulama. Nah ini ya, di antara surat mengapa surat Yasin ini diperintah untuk dibaca adalah karena surat Yasin mengandung tauhid hari berbangkit, sebagaimana pula ia adalah ada bisyarat kabar baik untuk orang-orang yang beriman. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi ini salah satu ayat yang kemudian ini sangat bagus dibacakan untuk orang yang sudah meninggal atau sebelum meninggal. Jadi ini gambaran bahwa orang yang meninggal dunia ketika dia dalam perjuangan agama Islam, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bisyarat di situ, ada kabar baik untuk orang-orang yang beriman, orang-orang istiqomah ketika meninggal dunia mendapatkan ampunan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap ketika kita baca ayat ini kita teringat dengan ini. Dan orang yang mengeluh akan Allah muliakan. Itu harapannya harus seperti itu. Ya. Maka ini diantara sebab, kira-kira sebab adalah kenapa ini disuruh dibacakan kepada orang yang mau meninggal dunia atau setelah meninggal dunia. Baik ya, jemaah rahimakumullah, untuk kandungannya insya Allah panjang. Jadi kita bahas insya Allah di bulan depan aja insya Allah. Ya. Jadi itu baru mukadimahnya dulu ya. Jadi kita belum bahas masalah kandungannya karena akan panjang. Semoga ini akan bisa membuat kita semakin semangat untuk mempelajari tentang integrasi insyaallah ya. Baik, jemaah rahimakumullah, sampai situ dulu. Mungkin ada beberapa waktu pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Diberi kesempatan untuk bertanya, ada kayak Ibu Joko, ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita membaca Yasin sebelum meninggal sudah, itu nyampe ya Ustaz? Apa? Nyampe Tuhan. Kalau kita bacakan orang yang sebelum meninggal atau sesudah, itu kan setiap mendoakan arwah kalau membaca surat Yasin, itu nyampe ke Tuhan kan Ustaz? Kedua Ustaz, setiap surat di Al-Quran punya makna. Kalau kita setiap hari membaca surat Al-Muluk, apakah benar akan dijaga jasadnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, langsung saja Bu ya. Yang pertama adalah bahwa ini terkait masalah menghadiahkan pahala, itu maksud Bu ya. Jadi membaca Yasin untuk orang yang meninggal, apakah sampai pahalanya kepada yang meninggal tersebut? Yang pasti, yang membaca insya Allah berpahala. Urusan masalah pahala nyampe untuk orang simen ini atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada si mayit itu bisa Allah terima, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada si mayit juga.
Kamu sih betul di dunia gak pernah baca Al-Quran, lalu dibacain, nyampe-nya. Gak pernah Quran, gak pernah ngajar Quran. Nah, yang nyampe itu yang bagaimana kira-kira? Yang nyampe itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau dia dulu ngajarin orang baca Yasin, kalau dulu orang ngajarin baca Al-Quran ketika di dunia, maka insya Allah orang yang diajarin ini lalu membacakan Al-Quran untuk dia supaya waktu dia insya Allah nyampe. Itu masuk bab ilmu yang bermanfaat. Maka di antara pahala yang terus ngalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu di antaranya. Ya, gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ajari siapa saja yang belum bisa baca Quran, ajari baca Quran. Ya, apalagi anak-anak kita, ajarin baca Quran. Kalau dia kemudian baca Quran, insya Allah kita tetap dapat aliran pahalanya juga. Ya, yang apa namanya? Yang sangat disayangkan adalah bahwa ada orang meninggal dunia. Dia dulu nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah nggak belajar, nggak bisa baca Quran. Lalu ketika sudah meninggal dunia, mendatangkan orang untuk supaya baca Yasin, pahalanya nanti untuk dia. Mana lihat umurnya? Memberi Al-Quran. Ya, bisa juga memberi Al-Quran. Dia nggak bisa dia beli apa untuk disumbangkan kepada orang yang untuk dibaca, untuk dibaca. Ya, bisa juga itu semoga nyampe. Jadi ini adalah ilmu yang bermanfaat itu semuanya nyampe. Kalau tidak, orang yang nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngajarin orang baca Quran, lalu kemudian setelah itu dibaca apa dengan apa pahalanya pada dia ya. Nyampe dari mana? Ya. Makanya kemudian ini kembali kepada si mayitnya itu. Ya, seperti itu. Maka nggak usah kemudian orang kemudian manggil orang untuk baca ini dibayar segala macam. Ya kalau orangnya itu nggak biasa baca Quran ya nggak nyampe juga. Yang penting kita adalah sering baca Al-Quran dan kita suka mengajarkan pada orang lain untuk baca Al-Quran. Insya Allah itu nyampe, insya Allah nanti. Meskipun kita wafat, gak harus tetap namanya orang baca di rumah pun nyampe pada kita. Kalau kita dulu ngajarin baca Al-Quran, ya, gak harus datang ke rumahnya, gak harus datang ke sini, dia baca di mana saja, itu pahalanya ngalir kita, insya Allah. Nah, ya. Jadi itu tentang masalah menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ya, untuk surat Al-Mulk memang ada dalilnya, ada hadisnya bahwa di antara fadilah surat Al-Mulk adalah nanti akan menjaga dia dari api neraka. Bahkan nanti Al-Mulk itu nanti akan membela si pembacanya. Ya Allah, ya dulu dia suka membaca saya ya Allah, maka jadilah dia di neraka ya Allah. Itu soal Al-Mulk. Ya, di antara fadilah Al-Mulk seperti itu. Dia nanti menjadi pembela orang yang membaca dia. Itu surat Al-Mulk. Ya nanti kita bahas soal itu insyaallah. Ya kalau ada waktu nanti ya. Nanti kita fokus ke Yasin dulu. Nanti waktunya insyaallah kita ke Al-Mulk insyaallah. Baik itu Bu ya. Ya cukup ya Mas. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz mengenai ini secara umum aja Al-Quran juga belum ke Yasin aja. Yang pertama, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat atau asyifa. Pengertian obat di sini atau syifa di sini itu obat secara jasmaniah atau rohaniah. Karena ada beberapa tempat dijadikan wasilah Al-Quran ini dijadikan untuk
mengobati orang-orang yang bermasalah atau sedang sakit. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kenapa ada surat ini keutamanya membaca surat ini keutamanya ini. Kenapa dijadikan seperti itu ya? Karena di masyarakat kita kan orang banyak yang salah persepsi itu, baca Yasin terus, Al-Mulk terus, Ar-Rahman terus. Padahal kan lebih bagus kita baca Ya, cukup ya. Ya, sudah bisa dipahami pertanyaannya. Ya, jadi pertama tentang syifa, bahwa Quran merupakan syifa. Ya. Quran merupakan obat atau penyembuh. Syifa itu adalah penyembuh atau obat. Yang pasti adalah bahwa Quran itu syifaun lis-sudur, pasti. Dia mengobati hati. Itu pasti ya, pasti. Jadi mengobati hati manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga mengobati fisik manusia. Ya, itulah yang kemudian dikembangkan oleh banyak orang. Quran adalah dijadikan sebagai syifa. Selain sifat untuk hati manusia supaya menyembuhkan dari sifat-sifat sombong, sifat ujub, sifat iri dan sebagainya, Quran juga bisa menyembuhkan fisik manusia. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan syifa itu secara umum. Secara umum. Maka bisa saja ada keberkahan di situ sehingga kemudian bisa menyembuhkan secara fisik juga. Tapi tidak pasti ya, tidak pasti. Nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menunjukkan tentang kemujian Al-Quran, bisa saja bisa menyembuhkan fisik. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa. Ya, jadi makanya kemudian para ulama menyarankan begini. Kalau kalian sakit, maka coba dulu dengan Quran. Apapun sakitnya. Orang kalau misalnya sakit kepala, saya pusing, coba baca Al-Fatihah atau yang lain-lainnya, lalu kita usapkan di kepala kita, semoga sembuh ya Allah, sembuhkan ya Allah dengan baca Al-Fatihah dan baca yang lain-lainnya, sembuh. Kalau sembuh, alhamdulillah selesai. Kalau nggak sembuh juga, lalu ke dokter. Ya, lalu ke dokter. Jadi kenapa? Karena bisa saja kepala kita pusing karena faktor X, bukan karena fisik. Tapi ada gangguan yang lain, sehingga begitu Al-Quran dibacakan sembuh. Tapi juga karena ada memang karena fisik, ansih. Karena memang betul fisik sehingga begitu dibacakan Quran kadang-kadang nggak sembuh juga. Bukan berarti Quran itu nggak tidak mujab, bukan. Tapi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran itu sebagai syifa itu adalah bisa. Yang pasti adalah dia adalah syifa lis-sudur, itu pasti bisa mengobati hati manusia. Ya, tapi bisa mengobati fisik itu bisa iya bisa tidak. Makanya kemudian para ulama ketika kita sakit coba dulu dengan Al-Quran. Bismillah, semoga disembuhkan oleh Allah dengan baca Quran ini. Kalau nggak sembuh juga, baru kembalikan ke dokter. Atau dengan obat-obat biasa. Ya. Itu begitu petunjuk para ulama-ulama kita seperti itu. Ya. Siapapun, saya perlu misalnya kita baca dulu Al-Fatihah, kita baca dulu surat yang lain, semoga sembuh dengan wasilah itu. Sembuh selesai, alhamdulillah selesai. Kalau nggak sembuh juga, baru ke minum obat atau pergi ke dokter untuk minta obat. Itu ya tentang masalah sifat. Yang kedua, masalah fadilah. Ya, surat Al-Mulk ada fadilahnya ini, ayat ada fadilahnya ini, kemudian surat ini ada fadilah seterusnya. Kenapa ada seperti itu?
Memang karena masing-masing surat itu punya keutamaan masing-masing. Tapi jangan diartikan yang lain tidak punya keutamaan. Nah gitu loh. Jangan diartikan bahwa yang lain tidak punya keutamaan. Semuanya punya keutamaan. Begitu. Nah ketika Rasulullah mengatakan bahwa ini punya keutamaan supaya antum perhatian ke surat ini, jangan dilupakan. Tapi jangan melupakan yang lain juga. Begitu. Ya, begitu. Kayak Al-Mulk itu adalah pembela. Nanti menjadi pembela kita nanti dari kiamat. Kalau kita suka membaca surah Al-Mulk, nanti pembela kita dari kiamat. Apa pembela? Ya Allah, jangan disiksa dia ya Allah. Ditulis suka membaca saya ya Allah. Itu Al-Mulk nanti gitu. Pembela orang yang membacanya. Dan semua Quran itu adalah penuh dengan keberkahan, penuh dengan syafiat, bisa memberi syafaat dari kiamat. Iqra'ul Qur'an, Rasulullah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Qur'an. Karena nanti pada hari kiamat Quran itu datang untuk memberi syafaat kepada para pembaca-pembacanya. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah begitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kok masih ada? Hah? Biasanya pribadi loh Bapak ini. Pak Ketua ini biasanya pribadi ini karena pimpinan umum. Silakan Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat Yasin itu surat 36. Nah, ini angka dulu ya. Jumlahnya 83 karena di Jumat jadi 119. Kemudian ada juga surat 83 jumlahnya itu 36. Ini Yasin surat 36 jumlahnya 83. Di surat 83 Al-Mutaffifin jumlahnya 36. Jadi ada dua ini yang di close gitu ya. Kalau 119 ditambah 112 sama dengan 298. 119 ini itu 7 kali 17. 17 itu kan jumlah rakaat dalam salat 5 waktu. 7 itu adalah level tertinggi dalam tataran itu. Jadi kalau salat 5 waktu kita ini hebat gitu ya. Kan takwa gitu. Nah, di Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 28 disebutkan bahwasanya bahasa misalnya benar semua salat kamu termasuk salat wusta dan salatlah kamu karena Allah dengan khusyuk. Kan gitu kan, ini adalah clue-clue kalau mungkin surat Yasin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ini angka-angka ini para ulama mengatakan itu bisa benar, bisa kebetulan. Bisa benar, bisa kebetulan. Iya. Jadi ya semoga itu benar. Ya, semoga benar. Dan memang ini ada ilmunya sendiri nih. Pak Ketua paling ngerti masalah itu. masalah angka-angka seperti itu ya. Ya bisa benar. Jangan bisa benar. Selama itu sesuai dengan hukum-hukum yang lain, maka bisa benar. Ya, selama tidak bertentangan dengan hukum yang lain, bisa benar. Nah gitu. Makanya setelah Pak Ketua, pokoknya ini kalau ini sesuai dengan yang kita lain, maka insya Allah benar. Tapi kalau bertentangan ya nggak bisa. Jadi selama dia adalah tidak bertentangan dengan yang lain-lain, maka insya Allah masih benar. Nah, dan ini mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bisa betul dan itu sudah Allah tentu seperti itu gitu. Seperti itu ya. Contohnya ya, saya kasih contoh yang ini sudah pas betul. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu di tengah-tengahnya itu apa itu? Tentang pertengahan. Iya, umat pertengahan. Umat yang wasaton. Umat yang pertengahan itu persis di tengah-tengah Al-Baqarah. Iya.
Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Itu di ayat tengahnya 143. Ummatan wasatan, umat pertengahan. Ayo. Berarti untuk mujizat. Angka juga mujizat itu. Nah, yang begini betul. Ya kan? Makanya tadi saya bilang bahwa angka-angka seperti itu bisa betul. Ya, bisa betul. Tapi ini perlu ada ilmunya ya Pak. Itu yang paling ngerti masalah ilmu itu ya. Gitu. Gitu. Ya bisa betul tapi juga karena bisa apa namanya? Bisa kebetulan saja. Kata cocok logi katanya orang gitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya demikian ya. Cukup ya. Baik, subhanallah kita cukupkan karena sudah siang dan kita tutup dengan sama-sama doakan ya semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.